Assalamualaikum, hai everyone. Dengan Siska lagi. Hari ini temenin Siska packing yuk. Packing kali ini agak berbeda karena saya akan melakukan hiking trip di pegunungan Himalaya, naiknya lewat Nepal. Nah, karena operator pendakian yang memungkinkan buat saya bawa koper, nanti akan dititipkan di hotel. Jadi saya packingnya seperti ini. Kopernya yang ukuran 28 kalau nggak salah ini punya logel, lalu dimasuki tas yang akan memuat perlengkapan pendakian yang lumayan banyak. Kopernya saya pakai dari Logel, kalau nggak salah ini ukuran 28 ya, kalau nggak salah nih ya. Terus kemudian tas hitam itu dari Eiger, namanya Eiger Nabao, 100 liter. Nah, Siska memang biasa taruh di kantong seperti ini ya untuk barang-barang yang saya bawa traveling. Jadi untuk memudahkan saya organizing dan cross check juga mana-mana yang kurang dan menghindari berlebihan juga sebenarnya. Ini yang pertama adalah celana hujan. Lagi-lagi karena ini hiking trip ya teman-teman. Jadi bukan hiking as a tourist yang tempatnya ini lumayan beda. Kemudian ini celana hiking dari Moby Garden ya. Teman-teman bisa cek di marketplace, ada jual, bisa bawa dua. Grey sama hitam. Kemudian celana hiking lagi dari The North Face. Jadi saya bawa 3 celana hiking untuk kurang lebih 6 hari jalan ya. Terus kemudian ini adalah long john biasa. Ini untuk pelapis dalam karena separuh dari perjalanan nanti akan kemungkinan ketemu salju karena masih peralihan musim dari musim dingin ke musim semi. Nah, saat packing saya biasanya gulung seperti ini untuk memudahkan mengemas dan pasti penuh padat gitu, nggak ada tempat yang tersisa. Ini juga yang barusan saya masukin adalah long john. Jadi long johnnya sebenarnya buat 3 teman-teman, buat antisipasi bakalan hiking di rute bersalju. Nah, ini satu lagi celana, nanti lihat situasi. Kalau ternyata saljunya tebal, saya bukan pakai 2 lapis tapi menggunakan ini satu benar-benar celana insulasi, itu celana untuk salju. Nah, ini satu lagi ya, long john yang tipis. Nah, ini long john yang tipis buat antisipasi karena cuaca di luar negeri pada saat hiking adalah tantangan utama ya, apalagi kalau musimnya masih musim dingin, winter, salju atau peralihan seperti sekarang. Ini long john yang tipis, satu setel atas dan bawah. Well done, selesai dengan bawahan. Selanjutnya space-nya masih sangat banyak. Yang saya masukkan adalah sepatu ya, sepatu. Jadi ini sudah ada video terpisah bagaimana saya mengisi sepatu. Itu saya isi kaos kaki. Kemudian yang kotak orange itu adalah kompor lipat mini. Yap, saya bawa kompor lipat juga. Nanti gasnya beli di sana ya. Taruh di posisi yang nyaman. Teman-teman bisa taruh di bagian bawah atau bagian atas, tergantung nanti penyertanya apa ya. Nah, ini seperti ini, sela-selanya sepatu saya masuki sleeping bag ini dari Natur Hike. Kemudian ini adalah jaket dingin ya. Biasanya orang menyebut down jacket. Ini saya pakai punya Eiger. Jaga-jaga nanti kalau dingin ya. Nah, teman-teman kalau beli down jacket terus ada kantongnya jangan dibuang ya, karena itu adalah tempat packingnya. Jadi kalau packing down jacket itu bukan dilipat tapi dimasukin seperti ini. Nah, kayak gini. Simple, rapi, dan bener ya. Terus pas packing juga nggak makan tempat jadinya. Bisa ditekan, no problem, lalu dikencengin. Oke. Ini yang saya bawa kena volume semua nih ya, tapi ringan gitu. Jangan jadi tegang dong. Oke, Siska info satu-satu ya. Yang pertama, kantong orange ini adalah jas hujan dari Natur Hike. Dia khusus untuk hiking, jadi ada cover untuk ranselnya ya, selain badan dan ransel. Terus ini bantal dari Decathlon. Nanti tinggal ngembang pada saat dibuka. Terus ini food cover untuk hawa dingin nanti pada saat istirahat di tea house. Jadi kita nggak nginep di tenda, cuman dalam rute pendakian itu ada rumah penduduk gitu yang dijadikan tempat untuk istirahat. Jadi pasti tetap dingin karena bisa sampai minus 10 sampai minus 15 biasanya kalau sudah sampai di sepertiga perjalanan ya. Seperti ini juga bahannya
kayak down jacket tapi yang kualitasnya lebih bagus ya yang ini. Terus kemudian ini adalah tas punggung ya. Tas punggung ini bisa kita pakai untuk summit karena dia waterproof ya, tas lipat ya ini. Nah, bisa dimasukin di sela-sela yang masih longgar. Ini travel towel dari Eiger, handuk ya, handuk untuk traveling, cepat kering, ukurannya kecil tapi mudah nyerap juga. Terus kemudian ini yang perlu banget dibawa, ini adalah gaiter teman-teman. Gaiter ini untuk pelindung kaki kalau misalnya treknya berpasir seperti itu atau mau summit. Nah, saya ini summitnya bersalju, jadi perlu menurut saya bawa gaiter ya. Sarung tangan Siska bawa 3 pasang. Jadi yang pertama untuk trekking normal, boleh bawa boleh enggak, tapi saya bawa aja karena sudah ada ya. Jadi ini untuk awal-awal trekking, pada saat kita pegang track pole lebih nyaman ya. Terus perhiasan juga dicopot ya kalau lagi hiking ya. Ini yang untuk awal, ini Calibri ini brand Indonesia. Terus kemudian 2 sarung tangan lain yang insulasi, jadi di dalamnya ada lapisan untuk dingin. Yang tadi Natur Hike, yang ini dibawain papanya Aira, ini punya papa Aira saya bawa. Oke, jadi 3 sarung tangan, tinggal masukin, jangan sampai ketinggalan karena ini penting sekali. Saya belum masukkan yang baju atasan dan lain sebagainya karena prioritas saya mengisi bagian-bagian yang masih kosong. Berikutnya bendera ya, yang tadi saya infoin di video bisu sebelumnya. Jadi di sini saya jadiin satu, ada shawl ya, kemudian ada bendera Indonesia dan saya bawa bendera MCI yang mensponsori perjalanan saya kali ini. Thank you MCI. Khusus untuk bendera saya taruhnya di kantung yang memang pasti akan saya bawa gitu ya. Yang lain kan bisa dipakai, tapi kalau bendera ini kan biasanya pada saat terakhir ya, bisa kita sampai summit, amin. Jadi saya bawa di tempat kantung itu. Ini semacam selimut tipis untuk insulasi ya, untuk emergency biasanya dari Eiger. Oke, perlu diketahui space-nya masih luas karena ini masih separoh yang terisi. Next, berikutnya, oke, ini adalah baju atasan ya, ini base layer. 2 ini sebenarnya saya pakai sebelum hiking, jadi dia bahannya katun. Nah, yang biru ini yang saya pakai untuk hiking, yang rutenya lebih dingin, nanti dilapis-lapisin gitu ya, untuk persiapan. Jadi saya bawa 4. Terus kemudian ini jaket fleece, ini dari Eiger. Kalau 2 base layer saya juga dari Eiger ya. Kalau yang hitam punya Kinanti, saya bikin sendiri, bahan semau saya. Dan ini adalah jaket insulasi. Oke, Siska infoin satu-satu ya. Yang pertama dari jaket insulasi ini aja dulu. Brandnya Eiger, jenisnya Aquapura hard shell. Nggak salah ya, teman-teman cek aja di marketplace atau di outlet resminya Eiger. Jadi dia ada lubang di ketiaknya dan dia bahannya anti air ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga untuk fungsi hujan yang ringan. Ini nanti kalau setengah perjalanan mulai dingin, saya akan rangkap atau double sama ini jaket gitu. Lanjut, tips packingnya untuk atasan sama gulung-gulung juga. Dan teman-teman perlu memastikan nggak ada space kosong ya, tapi bukan berarti menggelembung, cuman nggak ada space kosong. Nah, contohnya seperti ini, masih ada tempat, jadi saya gunakan untuk tempat. Ini adalah jilbab atau inner jilbab yang akan saya pakai. Beberapa dari Eiger ya, untuk inner jilbab ya, biasa ya, kakak-kakak, ukti-ukti perlu banget bawa ini. Nah, ini saya masukin sekalian jadi satu ke dalam kantong yang baju atasan tadi. Ya lupa, ini yang jaket insulasi saya tidak gulung karena space-nya pas kalau ditaruh aja. Menurut Siska pribadi, pada saat kita terbiasa mengorganisir bawaan seperti ini akan lebih mudah buat ngambil pada saat dibutuhkan nanti ya. Ini space-nya masih luas, jadi saya sudah hitung kalau ini ditutup, koper masih tetap bisa menutup dengan nyaman ya. Selanjutnya pakaian ganti setelah pendakian itu akan saya tinggal nanti. Kemudian nesting dan termos ini wajib ya.
saya bawa nanti ikut hiking. Terus kemudian hand warmer. Nah, ini juga hand warmer teman-teman, ada yang mungkin baru tahu ini caranya. Ini kalau sudah beku kaku akan seperti itu ya. Ini bentuknya gel, jadi reusable, bisa dipakai berkali-kali ya. Ini saya buka yang baru ya. Bentuknya gel kayak gini. Nah, di dalamnya tuh ada kayak bukan logam ya, tapi seperti itulah ya. Teman-teman bisa lihat, kemudian dipotek cetek gitu. Nah, nanti dia akan jadi kaku, terisi gitu. Nah, ini menyebar panas. Nah, seperti ini dia menyebarkan panas. Jadi ini nanti buat penghangat di tangan atau di badan. Ya. Kalau sudah dingin, jadinya kaku seperti itu, bisa direbus. Makanya saya bawa kompor kecil sama bawa nesting, selain untuk keperluan ngopi di jalur, juga untuk rebus hot pack ini. Oke, mari kita memasukkan. Jadi ini yang baju ganti tadi, nanti saya tinggal di hotel nih, satu pak ini di koper. Yang bisa ditinggal akan saya tinggal, tapi yang perlu selama jalur pendakian sekitar 6 hari akan saya bawa heat pack ini pastinya. Nah, ini jangan sampai ketinggalan, ini sangat penting. Ini adalah track pole atau tongkat untuk trekking ya. Dan ini juga nggak boleh ketinggalan, dia adalah produk MCI untuk mendukung fisik saya. Dan ini Exoden untuk gigi. Nantinya akan saya lepas boxnya dan saya masukkan. Ini wajib saya bawa. CGF, kemudian meal replacement untuk jaga-jaga biar nggak lapar selama di jalur. Dan ini HDL SOP wajib buat saya, karena saya butuh untuk fisik saya. Supaya tidak makan tempat, pastinya kemasannya dibuka dan dibawa isinya, lalu dimasukkan di space yang sudah ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, ini pasti mau